Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Meisya. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan pada pembelajaran 2. Yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui bimbingan guru. 1. Siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 2. Siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan di sekolah. 3. Siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dengan benar. 4. Siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Perhatikan gambar di sebelah kiri ya. Halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Nah, kita di sini akan berdiskusi dan akan menjawab pertanyaan dari teks bacaan yang barusan kita baca. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, Ibu akan munculkan di sini teks bacaan yang tadi ya. Nomor 1. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Nah, tata tertibnya yaitu ada di teks bacaan ini sebetulnya sama saja. Nah, ini adalah jawabannya. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak ya, dan juga ada jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Itu adalah jawabannya ya. Kemudian yang nomor 2, siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Nah, di sini ada nih di baris pertama, di kalimat pertama. Semua siswa. Nah, tapi tidak hanya siswa saja yang harus menaati tata tertib di sekolah, tapi jawabannya semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, dan juga satpam. Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut? Nah, jawabannya ada di sini. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Itu adalah jawabannya. Nih, halaman sekolah tidak akan tampak indah karena banyak sampah dan juga tanaman yang diinjak menjadi hancur tentunya. Selanjutnya, contoh tata tertib merawat tanaman di sekolahku adalah, ini adalah jawabannya, tidak boleh mencabut tanaman. Selanjutnya, yang harus mematuhi tata tertib itu adalah seluruh warga sekolah. Sudah ada tadi jawabannya ya. Selanjutnya, peraturan tersebut harus dipatuhi karena jika tidak dipatuhi, lingkungan sekolah akan menjadi tidak indah dan terlihat kotor. Itu adalah jawabannya. Kemudian, kita akan bermain peran. Lakukan kegiatan bermain peran bersama dengan anggota keluargamu. Buatlah teks percakapan dengan cara sebagai berikut.
1. Pilihlah satu peraturan untuk dibuat percakapan. Buatlah kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contoh, Lani tidak masuk sekolah padahal dia bertugas menyiram bunga. Yang kedua, kemudian teman yang lainnya mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Contohnya, ayo kita gantikan tugas Lani menyiram bunga. Seperti itu. Yang ketiga, berikan pula alasan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Contoh, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Nah, ini adalah teks percakapannya yang sudah jadi. Ceritanya Dayu yang mengatakan bahwa Lani tidak masuk sekolah padahal dia bertugas menyiram bunga. Kata Siti, ayo kita menggantikan tugas Lani. Kata Dayu, mengapa kita harus menyiram tanaman? Nah, kata Edo, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Sekarang kita akan berdiskusi. Bersama dengan teman sebangkumu, bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Nah, di sini boleh dengan salah satu anggota keluargamu ya. Ini adalah teks percakapannya dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Oke, kita mulai dari Lina. Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Kata Dayu. Tentu saja boleh, kata Lina. Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Kata Dayu. Aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari, kata Lina. Di mana kamu menanamnya? Kata Dayu. Aku menanamnya di halaman belakang rumahku, kata Lina. Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Kata Dayu. Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk, kata Lina. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Kata Lina. Sore ini setelah pulang sekolah, kata Dayu. Baiklah, sampai nanti Dayu, kata Lina. Nah, di sini kita akan berdiskusi dengan menjawab pertanyaannya. Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Nah, kita lihat ya yang ada tanda tanya. Di sini yang bertanya Dayu, kemudian di sini juga Dayu lagi, dan di sini juga Dayu lagi. Ini Dayu, Dayu juga, dan ini Lina. Nah, jadi yang banyak bertanya adalah Dayu. Pertanyaan selanjutnya, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan? Nah, lihat nih. Ada bolehkah? Ada siapa? Di mana? Apa? Kapan? Ada 5 kata tanya. Maka jawabannya bolehkah, siapa, di mana, apa, dan kapan. Itu adalah jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang menandakan kalimat tanya? Yang menandakan kalimat tanya itu adanya tanda tanya dan juga kata tanya. Nah, ini adalah jawabannya, adanya kata tanya dan tanda tanya. Awali kalimat tanya dengan kata tanya dan akhiri dengan tanda tanya. Lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Nah, ini kita akan melengkapi kalimat tanya. Dan ini adalah jawabannya. Ini yang 5 ini adalah jawabannya. Jadi kita hanya mencocokkan saja nih. Oke, mulai ya. Nomor 1. Titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Jawabannya, yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Maka untuk mengisi titik-titik tersebut adalah siapa? Oke, lanjut nomor 2. Titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman. Jawab, Lina menyiram setiap sore. Maka kata tanya yang tepat adalah kapan. Nomor 3. Titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh.
Jawabannya, ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Maka kata tanya yang tepat adalah berapa? Nomor 4, titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jawabannya, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Kata tanya yang tepat untuk nomor 4 adalah apa? Nomor 5, titik-titik bunga matahari harus disiram setiap hari. Jawabannya, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Maka kata tanya yang tepat adalah mengapa. Nah, ini kenapa Ibu bisa menjawab seperti ini? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Dari kata tanya 5 kata tanya ini, kapan, siapa, mengapa, berapa, apa, akan Ibu jelaskan. Jadi, kalau untuk kata tanya kapan, berguna untuk menanyakan waktu. Untuk kata tanya siapa, berguna untuk menanyakan orang. Untuk kata tanya mengapa, berguna untuk menanyakan sebab akibat. Untuk kata tanya berapa, berguna untuk menanyakan jumlah. Untuk kata tanya apa, berguna untuk menanyakan sesuatu perbuatan atau keadaan. Sekian dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan semangat ya. Jangan lupa juga untuk klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.